Pada tahun 2020, aku menerima pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa di akhir zaman. Tak lama kemudian, suamiku mulai berusaha menghentikanku agar tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dia mengkritikku karena menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menghadiri pertemuan dan menuntutku untuk memilih antara dia dan imanku. Ini benar-benar meresahkanku. Aku tidak ingin meninggalkannya karena aku percaya bahwa wanita yang baik tidak seharusnya menceraikan suaminya. Namun, aku juga tidak ingin melepaskan imanku. Setelah membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa, aku jadi memahami banyak kebenaran yang belum kupahami sebelumnya. Dan menjadi yakin bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Jadi, aku berkata pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku akan memilih untuk percaya kepada Tuhan. Jika aku tidak percaya kepada Tuhan, aku akan hidup dalam penderitaan selamanya dan tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari dosa dan mendapatkan hidup yang baru. Amin. Amin. Pada bulan Mei 2022, gereja berencana mengadakan pemilihan di akhir bulan. Ketika aku mengetahui bahwa pemilihan akan diadakan pada malam hari, hatiku hancur. Mengapa? Karena suamiku akan ada di rumah pada malam hari. Dia akan melakukan segala cara untuk menghentikanku agar tidak menghadiri pertemuan. Dan aku tidak akan bisa berpartisipasi dalam pemilihan. Dia sudah memperingatkanku untuk tidak lagi menghadiri pertemuan. Mengatakan bahwa jika aku melakukannya, dia akan memukulku atau bahkan menceraikanku. Suatu hari, suamiku bersikeras agar aku kembali ke gereja kami yang lama bersamanya untuk percaya kepada Tuhan. Mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawabku sebagai seorang istri, dan jika aku tidak pergi, dia akan meninggalkanku. Setelah mengatakan ini, suamiku mulai tidur di kamar lain. Aku agak gelisah dan berpikir, aku adalah istrinya, dan aku harus taat kepadanya. Ini adalah tanggung jawabku. Selain itu, dia adalah kepala rumah tangga, dan dia selalu bekerja keras untuk menjaga kami. Jika dia benar-benar meninggalkan rumah suatu hari nanti, sanggupkah aku menanggungnya? Aku berdoa agar Tuhan memberiku kekuatan. Aku teringat akan sebuah kalimat dari firman Tuhan Yesus. Tak seorang pun dapat melayani dua majikan. Aku memahami bahwa jika aku ingin memuaskan Tuhan, aku tidak bisa memuaskan suamiku. Suamiku ingin aku pergi ke gereja kami yang lama untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sekarang melakukan pekerjaan baru dan tidak lagi bekerja di gereja itu. Di gereja itu, aku merasakan kekosongan yang luar biasa. Khotbah pendeta itu terasa hampa, dan dia hanya meminta jemaat untuk bersikap baik dan penuh perhatian. Namun, dalam firman Tuhan Yang Maha Kuasa, aku jadi memahami hal-hal seperti arti iman yang sejati, bagaimana mendekat kepada Tuhan, bagaimana membuang dosa, dan lain-lain. Firman baru Tuhan berisi semua kebenaran untuk menyelamatkan umat manusia. Firman ini memberiku bekal yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah bisa kudapatkan di gereja kami yang lama. Aku tidak ingin kembali ke dunia agama. Memang, sebagai seorang istri, aku harus memenuhi tanggung jawabku, seperti mengurus pekerjaan rumah tangga dan mengurus kehidupan sehari-hari suami serta anak-anakku. Aku melakukan hal-hal ini dengan kemampuan terbaikku. Mengenai imanku, aku tidak seharusnya dikendalikan oleh suamiku. Aku harus tetap teguh pada pendirianku dalam hal ini. Tuhan menuntut kita untuk taat kepadanya, bukan kepada manusia manapun. Jika aku percaya kepada Tuhan, tetapi secara membabi buta mengikuti tuntutan manusia, berarti aku sedang menaati iblis. Memuaskan suamiku bukanlah kewajibanku. Kewajiban terbesarku adalah memenuhi maksud Tuhan. Aku bertekad pada diriku sendiri bahwa aku akan terus mempelajari firman Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak menaati suamiku.
Pemilihan diadakan pada Jumat malam. Karena suamiku tidak ada di kamar, aku bisa menghadiri pertemuan dengan tenang. Pengaturan dan penataan Tuhan sungguh luar biasa. Benar. Baru saat itulah aku memahami bahwa pindahnya suamiku dari kamar melibatkan kedaulatan dan pengaturan Tuhan. Karena dengan cara ini, aku bisa menghadiri pemilihan dengan pikiran yang tenang, tanpa gangguan. Setelah pemilihan, aku terpilih sebagai anggota kelompok pengambil keputusan, bertanggung jawab atas pekerjaan 2 gereja. Namun, suamiku masih menganiayaku, sering mencaci makiku. Dia bertanya padaku, "Siapa kepala rumah tangga di sini, kau atau aku?" Aku berkata, "Kau memang kepala rumah tangga, tetapi Tuhan adalah Tuhan atas iman dan hidupku." Suamiku meninggikan suaranya dan berkata, "Kalau begitu, entah kau yang pergi atau aku yang pergi. Kau harus memilih di antara keduanya." Aku menjawab, "Jika kau ingin pergi, kau boleh pergi. Jika kau ingin aku pergi, aku akan pergi." Namun, aku tidak akan pernah menyerah untuk percaya kepada Tuhan dan mengejar kebenaran. Bagaimana reaksi suamimu? Dia sangat marah. Namun, dia tidak membiarkan masalah itu berlalu. Dan sebaliknya, dia mengubah pendekatannya dan berkata kepadaku, "Jika kau melepaskan imanmu, kita bisa menjalani kehidupan yang stabil dan indah. Aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Aku bisa membelikanmu mobil bagus, rumah, atau kita bisa pergi jalan-jalan. Sebut saja." Dia berusaha mencobaimu untuk mengkhianati Tuhan. Benar. Aku dengan jelas menyadari bahwa ini semua adalah pencobaan dari iblis. Aku teringat bagaimana Alkitab menceritakan bahwa iblis mencobai Tuhan Yesus. Mengatakan bahwa jika Tuhan Yesus bersedia sujud menyembahnya, dia akan memberinya semua kemegahan dan kekayaan dunia ini. Namun, Tuhan Yesus menjawab, "Enyah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, dan hanya Dia yang engkau harus layani." Firman Tuhan Yesus memberiku kekuatan dan keberanian. Aku menolak semua tawaran suamiku dan terus menghadiri pertemuan serta membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kesenangan daging tidak dapat memberiku hidup. Suatu Sabtu malam, ketika aku sedang menghadiri pertemuan, suamiku berkata kepadaku, "Mulai besok, aku akan meninggalkan rumah dan tidak akan kembali. Kau bisa sepenuhnya bebas melakukan apapun yang kau inginkan. Aku tidak lagi bertanggung jawab atas dirimu, dan aku bukan lagi suamimu. Mengenai anak-anak, kau pikirkan sendiri cara membayar biaya pengobatan dan biaya sekolah mereka." Mendengar ini, air mataku berlinang dan aku merasakan sakit yang menusuk di dadaku. Aku bertanya pada diriku sendiri, jika dia benar-benar pergi, apa yang akan kulakukan? Aku tidak punya pekerjaan, jadi bagaimana aku akan merawat anak-anak? Bagaimana aku akan membayar biaya sekolah dan biaya hidup mereka? Anak-anak menderita penyakit darah dan membutuhkan nutrisi serta perawatan yang tepat. Jadi, jika tidak ada uang untuk membeli makanan atau membawa mereka ke rumah sakit untuk berobat, mereka mungkin akan meninggal karena penyakit darah mereka ini. Haruskah aku berhenti melaksanakan tugasku? Jika aku tidak melaksanakan tugasku, aku tidak akan mengalami kesulitan ini dan juga tidak akan begitu sering bertengkar dengan suamiku. Jika aku hanya menghadiri pertemuan dan tidak melaksanakan tugasku, apakah sikapnya akan membaik? Hatimu menjadi lemah. Jadi, bagaimana kau mengatasi keadaan ini? Kemudian, saudara-saudari bersekutu denganku, dan aku jadi mengerti bahwa ini adalah peperangan rohani. Karena aku ingin mengikuti Tuhan, iblis akan mencoba menggunakan berbagai cara untuk menghalangiku. Aku perlu mencari maksud Tuhan. Tugas ini diberikan kepadaku oleh Tuhan agar aku bisa mendapatkan lebih banyak kebenaran.
Aku tidak boleh menyerah dan aku harus terus melaksanakan tugasku. Amin. Amin. Aku teringat bahwa dalam pertemuan sebelumnya, kami telah bersekutu tentang firman Tuhan mengenai kedaulatannya atas nasib manusia. Aku mencari menggunakan kata kunci nasib dan mendengarkan lagu pujian ini. Tidak ada hal lain selain ketetapan Sang Pencipta yang berhubungan dengan nasib seseorang. Tidak seorang pun dapat mengendalikan masa depan seperti apa yang akan orang miliki. Itu telah ditentukan jauh sebelumnya. Dan bahkan orang tua tidak bisa mengubah nasib seseorang. Dalam perkara nasib, setiap orang berdiri sendiri. Setiap orang memiliki nasib mereka sendiri. Jadi, tidak ada orang tua yang dapat menghalangi nasib orang dalam hidupnya sama sekali, atau memaksakan sedikit pun peran yang akan orang mainkan dalam hidupnya. Sejak baris pertama, aku sangat terharu. Aku memahami bahwa hal-hal yang menimpaku ini bukanlah kebetulan, dan bahwa semuanya diatur oleh Tuhan dan mengandung maksudnya. Karena kurang beriman kepada Tuhan, aku mengkhawatirkan segalanya. Aku bisa menyerahkan hal-hal ini ke tangan Tuhan, karena Tuhan adalah yang berdaulat atas nasib umat manusia. Tuhan berfirman, bahkan orang tua tidak bisa mengubah nasib seseorang. Kalimat ini membuatku memahami bahwa yang berdaulat atas nasib anak-anakku bukanlah aku, melainkan Tuhan. Aku tidak seharusnya khawatir tentang apa yang akan kami makan atau minum. Apakah anak-anak akan sakit dan apakah suamiku akan memberikan uang untuk pengobatan jika mereka sakit. Semua ini berada di bawah kedaulatan serta pengaturan Tuhan, dan aku harus tunduk kepada Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, "Lihatlah burung-burung di udara, karena mereka tidak menabur, mereka juga tidak menuai, atau mengumpulkan makanan di dalam lumbung. Tetapi Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah engkau jauh lebih baik daripada mereka?" Aku harus memiliki iman yang sejati kepada Tuhan dan menghadapi semua situasi dalam kehidupan sehari-hariku dengan sikap yang tunduk. Setelah itu, aku terus mencari firman Tuhan yang Maha Kuasa. Aku menemukan bagian firman Tuhan yang Maha Kuasa ini. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Dalam semua pergumulan antara yang positif dan negatif, hitam dan putih, antara keluarga dan Tuhan, anak-anak dan Tuhan, keharmonisan dan keretakan, kekayaan dan kemiskinan, status tinggi dan status biasa, didukung dan ditolak dan sebagainya. Engkau semua tentu mengetahui pilihan yang telah kalian buat. Antara keluarga yang harmonis dan yang berantakan, engkau semua memilih yang pertama, dan engkau memilihnya tanpa keraguan. Antara kekayaan dan tugas, lagi-lagi engkau semua memilih yang pertama, tanpa sedikit pun keinginan untuk berbalik. Antara kemewahan dan kemiskinan, engkau semua memilih yang pertama. Ketika memilih antara anak-anak lelaki, anak-anak perempuan, istri atau suami, dan aku, engkau semua memilih yang pertama. Dan antara gagasan dan kebenaran, engkau semua tetap memilih yang pertama. Diperhadapkan pada segala macam perbuatan engkau semua yang jahat, aku sama sekali kehilangan kepercayaan kepada engkau semua. Sungguh-sungguh mengejutkan bagiku bahwa hati kalian sungguh tidak dapat dilembutkan." Ketika aku membaca firman ini, aku merasa seolah-olah Tuhan berdiri tepat di depanku dan bertanya, "Apakah kau ingin memuaskan dagingmu, keluargamu, dan anak-anakmu, ataukah kau ingin mendapatkan lebih banyak kebenaran?" Aku mulai merenung.
Ketika kehidupan keluargaku dan imanku bertentangan, imanku goyah. Menghadapi serangan suamiku, aku merasa bahwa suamiku menganiayaku karena aku melaksanakan tugasku. Dan jika aku tidak melaksanakan tugasku, tidak akan ada begitu banyak kesulitan atau pertengkaran. Namun, apakah hanya menghadiri pertemuan dapat membantuku memahami lebih banyak kebenaran? Kebenaran yang dipahami dengan cara itu terlalu terbatas. Benar. Jika aku hanya menghadiri pertemuan dan tidak melaksanakan tugasku, aku tidak akan bisa mengalami pekerjaan Tuhan. Aku tidak akan bisa benar-benar mengenal watak rusakku sendiri. Dan aku pasti tidak akan bisa masuk ke dalam kenyataan kebenaran. Aku berkata pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku tidak boleh melepaskan imanku. Aku harus terus melaksanakan tugasku dengan tekun. Tak kuduga, suamiku mengirim sedikit uang untuk anak-anak setiap akhir pekan. Kembali untuk mengunjungi mereka dan kemudian pergi lagi. Dengan cara ini, penghidupanku juga terjamin. Namun, penganiayaan dari suamiku terus berlanjut. Apa yang terjadi selanjutnya? Suatu pagi, di akhir Juli, ibuku, saudara laki-lakiku, dan 3 sepupu laki-lakiku datang ke rumahku. Mereka berkata kepadaku, "Kau sudah menikah sekarang, dan suamimu adalah kepala rumah tangga. Jadi kau harus taat kepadanya. Jika suamimu ingin kau pergi ke gereja bersamanya, kau harus pergi." Sepupu yang lain menambahkan, Yesus Kristus menubuatkan bahwa Kristus palsu akan muncul di akhir zaman. Kau telah disesatkan oleh seorang Kristus palsu. Aku menjawab, Yesus Kristus memang telah memperingatkan kita bahwa setelah Tuhan menyelesaikan satu tahap pekerjaan, Kristus palsu akan muncul menunjukkan tanda-tanda dan mukjizat untuk menyesatkan orang-orang. Namun, mereka hanya bisa meniru pekerjaan yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Dan mereka tidak akan pernah bisa mengungkapkan kebenaran untuk mentahirkan dan menyelamatkan manusia. Di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran untuk melakukan pekerjaan penghakiman dan pentahiran manusia. Hanya Tuhan yang bisa mengungkapkan kebenaran. Tidak ada manusia yang bisa melakukan ini. Jika kau ingin tahu apakah yang kupercayai itu benar atau salah, aku mengundangmu untuk menyelidikinya bersamaku. Mendengar ini, suamiku menjadi sangat marah dan berkata, inilah masalahnya. Hal-hal yang dipelajarinya membuatnya menyangkal semua yang dikatakan oleh pendeta. Apapun yang kukatakan padanya, dia tidak mau mendengarkan. Dia sangat keras kepala. Kakakku kemudian berkata, kami datang ke sini bukan untuk belajar bersamamu. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Suamimu ingin kau kembali ke gereja bersamanya. Apakah kau mau atau tidak? Aku menjawabnya, aku sudah membuat keputusanku. Aku tidak akan pernah melepaskan studi onlineku dan kembali ke gereja. Dia melanjutkan, kau lebih memilih suamimu meninggalkanmu dan anak-anakmu daripada berhenti menghadiri pertemuan online. Benar begitu? Aku menjawab, apapun yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan terjadi seperti yang Dia inginkan. Melihat bahwa aku tidak mau mendengarkan mereka, mereka menjadi sangat marah dan akhirnya pergi. Aku berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepadanya karena memberiku kekuatan untuk tetap teguh di bawah serangan keluargaku. Meskipun suamiku mencoba segala cara yang terpikirkan olehnya untuk menghalangi kepercayaanku kepada Tuhan, firman Tuhan yang Maha Kuasa terus membimbingku, memberiku kekuatan dan kemampuan untuk membedakan. Aku juga jadi memahami bahwa tidak ada kasih sejati di antara anggota keluarga. Jika aku menghasilkan uang untuk menafkahi keluarga, mereka akan sangat menghormatiku. Tetapi jika aku memengaruhi kepentingan mereka, mereka akan menunjukkan sifat asli mereka, menceramahiku, dan bahkan mencoba mengendalikan imanku. Aku juga benar-benar menyadari
bahwa esensi suamiku adalah esensi setan. Karena hanya setan yang mencoba mencegah orang agar tidak mengikuti Tuhan, menghentikan mereka membaca firman Tuhan dan melaksanakan tugas mereka. Aku diam-diam berdoa agar Tuhan melindungi hatiku, dan aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah menyerah dalam mengejar kebenaran. Kau mendapatkan begitu banyak hal dari pengalaman penganiayaan oleh keluargamu. Sungguh syukur kepada Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Tuhan. Sekarang, meskipun suamiku terus-menerus menganiaya dan mengancamku, aku tidak lagi terkekang olehnya. Aku bisa secara terbuka menghadiri pertemuan di rumah, bersekutu dengan suara keras, dan melaksanakan tugasku secara normal. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin.